Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 385. Arai Roh Pengorbanan Darah adalah formasi besar kuno yang ditempatkan di sini oleh pemimpin generasi ketiga dari Rumah Pedang Dewa, Bai Changhen. Jika itu menyerap esensi darah dari binatang ilahi roh sejati, kekuatannya cukup untuk membunuh semua musuh di bawah alam kekaisaran. Sekarang, kekuatan formasi berada di bawah kendali Chu Xiu. Meskipun kekuatannya belum mencapai batas atasnya, masih sangat menakutkan sehingga Tong Xinghai, klarifikasi fakta, dan yang lainnya putus asa. Namun sekarang, Sui telah menjatuhkan manifestasi kekuatan formasi dalam satu tebasan. Ini tidak diragukan lagi, tidak dapat dipercaya. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Sui mengayunkan pedangnya, garis demi garis pedang Qi memanifestasikan dari kekuatan yang tidak dapat dipahami dari batasan yang ditembakkan dan turun. 17 monster pengisi daya pecah seperti gelembung sabun raksasa dan tersebar menjadi bintik-bintik cahaya. Gemuruh, kekuatan yang tersebar dari formasi jatuh seperti hujan, lalu tersapu keluar seperti badai angin. Ini sungguh menakutkan. Tong Xinghai, klarifikasi fakta, dan yang lainnya tampak tertegun. Hua Xinfeng, bagaimanapun, akhirnya mengerti. Sebelumnya, susunan jimat yang jelas yang telah diukir Sui di gerbang istana sepertinya gagal menembus segel, tetapi sebenarnya, itu bertindak sebagai kunci, memberi Sui kendali atas kekuatan pembatasan. Kamu benar-benar dapat mengontrol formasi penyegelan surga dari 9 Absolut Kaisar Yao Heavenspire. Chu Xiu tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Dan di sini dia benar-benar yakin akan kemenangannya. Dia berpikir bahwa kekuatan arai roh pengorbanan darah sudah cukup untuk membantai siapapun yang menghalangi jalannya. Siapa yang mengira Sui akan menembus kartu truf pamungkasnya dengan begitu mudah? Dia merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya entah dari mana, membuatnya benar-benar lengah. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Ketika saya pertama kali melangkah ke tangga 33 langkah, saya merasakan ada yang aneh dengan patung-patung itu. Saya tahu mereka memiliki kekuatan pembatasan, dan seseorang telah mengendalikan mereka, kata Sui dengan tenang. Awalnya saya berencana untuk menggunakan berbagai metode untuk menghancurkan batasan, satu persatu, tetapi ketika saya menemukan kekuatan yang menyegel gerbang istana, saya segera berubah pikiran. Dia kemudian berbalik untuk melihat Chu Xiu yang jauh. Kamu melihat apa yang terjadi setelah itu? Saya menggunakan kekuatan pembatasan untuk mematahkan kekuatan pembatasan. Tanpa kecuali, hati para penonton bergetar. Mereka menyadari bahwa Sui mengetahui misteri istana segera setelah mereka tiba, dan terlebih lagi, dia telah menyiapkan banyak tindakan balasan. Baik metode maupun proses pemikirannya tidak diragukan lagi menakutkan. Chu Xiu menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Saya tidak paham. Menurut catatan kuno Rumah Pedang Dewa, pendiri mereka, Kaisar Heavenspire Yao, yang meninggalkan istana ini di sini. Mereka mengatakan bahwa hanya kekuatan arai roh pengorbanan darah yang dapat membuka formasi penyegel surga dari 9 absolut yang menutupi istana. Bagaimana mungkin Anda bisa menguasainya dengan begitu mudah? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, kata Sui dengan santai. Formasi penyegelan surga dari 9 absolut memang merupakan formasi pembunuhan tingkat kekaisaran dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan formasi telah surut. Yang tersisa hanyalah sumber energinya yang sedikit, hanya cukup untuk mempertahankan operasinya. Dalam kondisi saat ini, selama seseorang melihat kedalaman intinya, mereka dapat menggunakan dao jimat dan formasi untuk dengan mudah mengendalikan semua misteri dan kekuatannya. Hah, rekan Taoisu, jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu sudah menang. Chu Xiu tidak bisa menahan tawa dingin. Sui sama sekali tidak sopan. Satu-satunya tanggapannya adalah ayunan pedang. Suara mendesing. Garis-garis pedang Qi bercampur dengan kekuatan yang tidak jelas dari batasan yang memenuhi udara, meluncur ke arah Chu Xiu yang jauh. Chu Xiu tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, mata hijaunya yang menakutkan menatap tajam ke arah Sui, dan ketika dia berbicara, dia berhenti untuk memberi penekanan di antara setiap kata. Sui, kamu telah merusak rencanaku. Lain kali kita bertemu, saya pasti akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Suara Chu Xiu masih bergema di udara saat cahaya pedang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ledakan, tubuhnya langsung pecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat ini, hati Tong Xinghai, klarifikasi fakta, dan yang lainnya bergetar, tetapi pada saat yang sama, mereka bingung. Dia sudah mati. Apa maksudnya? Lain kali kita bertemu. Hua Xinfeng bertanya-tanya hal yang sama, jadi dia segera bertanya pada Sui.
Itu bukan tubuh aslinya, kata Su Yi. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara, menarik pecahan tubuh Chu Xiu ke arahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, potongan-potongan itu adalah sisa-sisa besi yang dibakar. Tidak heran pria itu terus menolak untuk melawanku, ejek Su Yi. Dia sebenarnya hanyalah boneka yang disempurnakan melalui teknik rahasia. Sebuah boneka. Hua Xinfeng terperangah, dan matanya membelalak tak percaya. Dia tampak begitu nyata. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi boneka? Ini disebut boneka iblis. Ini adalah jenis alkimia yang digunakan oleh pembudidaya setan. Mereka mengambil kulit, daging, dan tulang orang hidup, serta berbagai obat dan bahan dewa. Setelah proses yang unik dan dengan dukungan mantra rahasia, boneka iblis yang dihasilkan tidak ada bedanya dengan orang yang masih hidup, kata Su Yi dengan santai. Mengontrol boneka iblis membutuhkan seni jiwa rahasia. Anda harus memutuskan sebagian dari jiwa Anda dan menggabungkannya ke dalam tubuh boneka iblis. Dengan begitu, boneka itu akan menjadi avatar dengan kecerdasan, spiritualitas, dan kekuatan hidup. Dia berhenti, lalu berkata, kecuali jika pertempuran pecah, bahkan para pembudidaya seperti saya merasa sulit untuk mengenali kehadiran boneka iblis, apalagi orang biasa. Hua Xinfeng hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang boneka iblis sebelumnya, tapi Su Yi belum pernah mendengarnya, sepertinya dia tahu metode pemurnian mereka seperti punggung tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat itulah Rong He dan Elder Yun tiba-tiba melarikan diri, menembak ke kejauhan. Su Yi melirik mereka, lalu melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Sebuah petak dari kekuatan pembatasan ditembakkan, terbuka seperti jaring dan langsung menyelimuti mereka berdua. Itu kemudian menyeret mereka kembali, dan mereka mendarat tepat di depan Su Yi. Tong Xinghai, klarifikasi fakta dan yang lainnya telah merencanakan untuk lari juga. Ketika mereka melihat ini, hati mereka putus asa. Su Yi sudah cukup kuat untuk membunuh mereka semua. Sekarang setelah dia menguasai formasi penyegelan surga dari 9 absolut, dia telah secara efektif menjadi penguasa seluruh istana yang luas dan megah ini. Sebaliknya, mereka hanya menjadi ikan di atas balok pemotong. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu untuk disembelih. Kalian berdua dimiliki juga, namun kalian bersedia melayani Chu Xiu. Jangan bilang apakah kamu dari alam eksistensi yang sama. Su Yi berdiri di sana dengan tangan di belakang, menghadap Rong He dan Elder Yun. Penatua Yun tampak ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar, Su Yi, saya mendesak Anda untuk membiarkan kami pergi. Kalau tidak, ketika tuan kita muncul dalam daging. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dan Rong He batuk darah. Kekuatan hidup mereka dengan cepat meninggalkan mereka, dan mereka jatuh ke tanah, mati. Keduanya ahli, dan keduanya kerasukan, namun sekarang, mereka telah mati, begitu saja. Kening Su Yi berkerut, dia mengutuk jiwa mereka. Chu Xiu ini sebenarnya cukup mampu. Dia awalnya berencana untuk menghapus jiwa mereka dan menyelidiki asal-usul mereka. Sekarang, dia hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Tong Xinghai yang jauh, ular langit Yao Tua, klarifikasi kebenaran, Sang Loyu, dan orang-orang yang selamat lainnya. Semua ekspresi mereka berubah, mereka merasa seolah-olah dewa kematian telah mengincar mereka. Menggigil mengalir di punggung mereka. Rekan Taoisu, tidak ada dendam di antara kita. Kami bentrok sebelumnya, tapi saya hanya mengikuti perintah. Jika Anda bersedia memberi saya jalan menuju kehidupan, saya bersedia menerima Anda sebagai tuan saya dan melayani Anda sampai hari kematian saya. Tong Xinghai menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk. Aku juga bersedia menerimamu sebagai tuanku. Aku akan mematuhimu, datanglah ke neraka atau air pasang. Kata ular langit Yao Tua dengan panik. Keduanya telah lama menjadi kultivator sesat yang keburukannya mengguncang dunia, namun ketika mereka menghadapi Su Yi sekarang, mereka gemetar seperti bayi ayam, panik dan ketakutan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku, kata Su Yi dengan tenang. Kalau begitu kita harus bertarung sampai mati. Mata Tong Xinghai berkilat dengan cahaya ganas. Dia berteriak, lalu mengayunkan tombaknya dan menyerang. Ular langit Yao Tua mengambil tindakan juga, kecuali dia memilih untuk melarikan diri. Dia jelas berharap untuk melarikan diri sementara perjuangan terakhir Tong Xinghai mengalihkan perhatian Su Yi. Ketika Su Yi melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kech, kech, dia menjentikkan jarinya 2 kali berturut-turut dengan cepat. Satu garis kekuatan terbang ke depan, bercampur dengan kekuatan batasan yang tidak jelas, seperti panah yang tajam dan tidak dapat diblokir. Itu menembus tengkorak Tong Xinghai tepat di antara kedua matanya, meninggalkan lubang berdarah di kepalanya. Lututnya berdebam ke tanah, dan dia jatuh ke lantai, mati. Pukulan beruntun lainnya melesat ke udara, menuju sosok Old Yao Sky Serpent yang melarikan diri. Itu menembus hatinya dengan semburan, hujan, merah tua. Membunuh musuh dengan jentikan jarinya. Dia menghancurkan Tong Xinghai, yang akan bertarung dengan semua yang dia miliki, dan ular langit Yao Tua, yang berharap untuk melarikan diri,
tepat di tempat mereka berdiri, seolah-olah mereka adalah semut. Adegan berdarah dan menakutkan itu membuat beberapa orang yang selamat klarifikasi fakta, Sang Loyu, dan beberapa rekan mereka merasa sangat tidak berdaya. Keputusasaan yang tak tertahankan meluap di dalam hati mereka. Su Yi sendiri cukup kuat, tapi sekarang, dia juga menggunakan kekuatan formasi. Dia seperti dewa, mereka tidak punya cara untuk mengalahkannya. Bagaimana mereka bisa melawan? Su Yi melirik. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Mengklarifikasi fakta menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam telapak tangannya dan menundukkan kepalanya. Rekan Taoisu, tidak pernah merupakan ide yang baik untuk mengambil sesuatu yang ekstrim, karena melakukan hal itu memiliki konsekuensi yang bertahan lama. Jika Anda bersedia menurunkan pedang Anda, saya bersumpah demi hidup saya bahwa kuil Sanglin tidak lagi menjadi musuh Anda. Dia berhenti, lalu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Su Yi dengan tenang. Jika Anda mengambil ini lebih jauh, saya khawatir kuil Sanglin tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Mereka akan memandangmu dengan permusuhan selamanya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka membalas dendam. Dua biksu parubaya berdiri di sampingnya. Keduanya menatap Su Yi, menunggu keputusannya. Su Yi hanya tertawa mengejek, tatapannya menghina. Jika kuil Sanglin tidak takut akan pemusnahan, mereka boleh datang mencariku. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan formasi memenuhi langit dengan cahaya berkabut, menyelimuti ketiga biksu itu. Dalam sekejap mata, mereka hancur, baik jiwa maupun raga. Su Yi memanennya semudah kucai. Pada akhirnya, hanya Sang Loyu yang tersisa. Wajahnya yang dingin dan halus sudah pucat, dan wajahnya adalah topeng ketakutan dan ketidakpastian yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kesombongan sebelumnya. Pedang Celestial Shizi berdengung di punggungnya, sepertinya itu juga merasakan ancaman. Ketika dia merasakan tatapan Su Yi, Sang Loyu sangat ketakutan sehingga dia segera menghunus pedangnya dan menjerit histeris. Su Yi, aku akui aku menyinggungmu, tapi itu adalah konflik yang didorong oleh emosi. Jika saya benar-benar memikirkannya, tidak ada kebencian atau dendam yang mendalam di antara kami. Mengapa tidak menunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi sekali ini saja? First Immortal of the Sword, Chapter 386. Hua Xinfeng tertegun. Dia tidak akan menduga bahwa, bahkan ketika memohon belas kasihan, Sang Loyu akan bertindak sangat sedih, marah, benar, dan percaya diri. Dia membuatnya tampak seperti dia adalah korban yang tidak bersalah. Setelah berpikir sejenak, Hua Xinfeng tertawa. Pelacur kecil, jika kamu berlutut dan menamparkan dirimu sendiri 108 kali, aku mungkin akan memohon belas kasihan atas namamu. Paling tidak, saya akan memastikan Anda mati dengan cepat, dan tanpa semua penderitaan yang tidak perlu itu. Sang Loyu menggigit bibir bawah merah mudanya, dan wajahnya memucat. Dia hanya menatap langsung ke arah Su Yi, mengabaikan Hua Xinfeng sepenuhnya. Wanita paling mengerti wanita lain. Hua Xinfeng pasti hanya mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya. Selain itu, bagaimana mungkin Sang Loyu gagal menyadari bahwa orang yang benar-benar mengendalikan hidup dan matinya adalah Su Yi. Sayangnya, Su Yi hanya berkata dengan tenang, aku akan memberimu pilihan. Anda bisa mati sekarang, atau Anda bisa membiarkan saya melumpuhkan kultivasi Anda dan mengambil pedang Celestial Shizi Anda. Setelah itu, hidup dan matimu bukan urusanku. Ambil pilihanmu. Sang Loyu bergetar, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Su Yi memotongnya. Omong kosong apapun, dan aku akan membunuhmu sekarang. Di hadapan tatapan dingin dan acuh tak acuh Su Yi, hati Sang Loyu melonjak dengan ketakutan yang tak terlukiskan, dan ekspresinya penuh dengan ketidakpastian. Hua Xinfeng menyilangkan lengannya dan menonton dengan penuh minat. Pilihan yang ditawarkan Su Yi padanya tidak diragukan lagi kejam. Jika dia memilih opsi kedua, dia mungkin hidup, tetapi bagi seorang kultivator seperti Sang Loyu, kehidupan seperti itu lebih menyakitkan daripada kematian. Mengapa dia menjadi sosok legendaris generasinya di Gridkin? Sebagian karena kultivasinya yang luar biasa, dan sebagian lagi karena dia telah mendapatkan persetujuan dari pedang Celestial Shizi. Jika dia kehilangan kultivasi dan pedangnya, dia akan seperti kecantikan abadi yang jatuh ke bumi. Dia akan kehilangan segalanya. Ketika saatnya tiba, dia akan menghadapi siksaan paling kejam di dunia biasa. Ini membuat Hua Xinfeng mengingat apa yang dialami Su Yi di Blue River Sword Manor. Ketika dia kehilangan kultivasinya, dia diasingkan dari sekte tersebut, nasibnya tidak lagi berada di tangannya. Dia dipaksa menikah dengan keluarga Wen dan menjadi menantu laki-laki yang bisa diinjak-injak siapapun sesuka hati. Sang Loyu adalah seorang wanita. Realitas kejam apa yang menunggunya jika dia menemukan dirinya dalam kesulitan seperti itu? Hanya dengan memikirkannya, hati Hua Xinfeng bergetar. Terlepas dari jenis kelamin, ketika seorang kultivator kehilangan kekuatannya, mereka kehilangan status dan posisinya, dan mereka jatuh dari puncak kejayaan mereka ke dalam tanah. Itu memang nasib yang lebih buruk dari kematian. Setelah sekian lama,
Sang Loyu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia menatap Suyi, sedikit kegilaan di matanya, dan berkata, kamu memaksaku melakukan ini. Suaranya penuh dengan kebencian saat bergema di seluruh area sekitarnya. Dentang. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema, dia menghunus pedang besar yang diikatkan ke punggungnya. Pedang Sisi Surgawi. Panjangnya 4 kaki dan tebal 7 inci, dan bilahnya terbungkus ki pedang hitam. Aura destruktif yang mengerikan meresap ke udara. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat totem aneh terukir di bagian datar bilahnya. Itu tampak seperti sisi yang agung dan ganas, cakar keluar dan taringnya terbuka. Seperti yang kupikirkan, itu adalah senjata roh Dao Yao yang memunculkan roh senjata, kata Suyi, matanya berbinar karena pencerahan. Ketika dia pertama kali melihat Sang Loyu kembali di Villa Gunung Perairan Surgawi, dia dapat melihat sekilas bahwa pedang besar yang diikatkan ke punggungnya tidaklah sederhana. Dia bahkan dapat menyimpulkan bahwa senjata itu telah memunculkan semacam tubuh jiwa, yang melekat pada Sang Loyu. Namun, itu belum memulai kepemilikan. Itu sebabnya Suyi mengatakan dia hanya setengah kerasukan. Ledakan, pedang besar itu mengayun di udara ke arah Suyi. Ki pedang hitam menutupi langit, padat dan mengesankan, menakutkan di luar batas. Praktis secara bersamaan, Sang Loyu kabur menjadi seberkas cahaya dan menyerang Hua Xinfeng. Dia hanya satu orang, namun dia menyerang Suyi dan Hua Xinfeng. Ini sepertinya pilihan yang sangat bodoh. Tapi Suyi sepertinya mengerti sesuatu. Sedikit penghinaan muncul di bibirnya. Dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, kekuatan yang tidak dapat dipahami dari pembatasan itu melonjak, seperti arus yang melonjak, berbenturan dengan pedang celestial Sisi di udara. Pedang itu memang luar biasa, dengan kekuatan yang hampir tak terbendung, tetapi itu memucat dibandingkan dengan formasi penyegelan surga Kaisar Yao dari 9 absolut. Sesaat kemudian, ledakan yang menggetarkan surga terdengar, dan pedang celestial Sisi melolong. Itu bergetar hebat, tapi itu benar-benar ditekan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berhasil. Mati. Sang Loyu sudah berada tepat di depan Hua Xinfeng. Dia mengayunkan tangannya yang seperti batu giok, yang diselimuti oleh cahaya hitam tajam yang aneh, dan menebas. Menyembur. Kepala Hua Xinfeng dipotong bersih. Sang Loyu berbalik dan menatap Suyi yang jauh, senyum lebar di wajahnya, sombong dan hiruk-pikuk. Kamu ingin aku menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Maka saya akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh wanita di samping Anda dan membuat Anda menjalani sisa hari-hari Anda dalam rasa bersalah dan malu. Oh, kata Suyi, terlihat dan terdengar sangat tenang. Sang Loyu tiba-tiba menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan reaksinya. Dia masih bingung ketika suara yang menyedihkan dan tidak dewasa bergema di lautan kesadarannya. Nyonya, apa yang baru saja kamu hancurkan hanyalah jimat pengganti. Jimat pengganti. Sang Loyu bereaksi seolah-olah dia disambar petir, dan matanya membelalak tak percaya. Apa-apaan itu? Saat itulah sosok muncul di kejauhan. Itu tidak lain adalah Hua Xinfeng. Dia menyeka keringat dari alisnya, jantungnya berdebar karena teror yang berkepanjangan dan ekspresinya tidak sedap dipandang. Serangan itu sangat tajam dan menakutkan. Itu menembus pertahanannya seolah-olah terbuat dari kertas, tidak ada yang berguna sama sekali. Hanya pada saat terakhir yang paling berbahaya dia menghancurkan jimat yang dia sembunyikan di telapak tangannya selama ini, nyaris menghindari bencana. Ledakan, Suyi menyerang, menekan udara. Kekuatan pembatasan jatuh seperti hujan, menyelimuti sosok halus Sang Loyu. Merusak, Sang Loyu berjuang dengan sekuat tenaga, mengedarkan kultivasinya ke batas atas. Dia juga mengaktifkan teknik terlarang tanpa memedulikan nyawanya, praktis membakar ki dan energinya untuk melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ketika kekuatan pembatasan turun, semua perjuangannya sia-sia, dia seperti belalang yang mencoba memblokir kereta. Tidak peduli kekuatan apa yang dia keluarkan, batasan itu menembusnya dengan mudah seolah-olah itu terbuat dari kayu busuk. Semangat, cepat, selamatkan aku. Sang Loyu menjerit ketakutan. Ledakan, sebuah bayangan gelap keluar dari tubuhnya. Itu tampak seperti seorang gadis kecil, tetapi seluruh tubuhnya melonjak dengan yaoki yang gelap dan menakutkan, berkilau dan sangat tajam. Namun, begitu dia mencoba melawan kekuatan pembatasan, dia menjerit kesakitan, meringkuk ke posisi janin, dan gemetar. Ini, Sang Loyu menyerah pada keputusasaan yang hina. Cahaya pembatasan jatuh seperti hujan, menekan dia dan gadis kecil itu dan menekan mereka dengan kuat di tempatnya. Suara mendesing. Suyi mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Gadis kecil itu terbang tak terkendali di udara, lalu melayang tepat di depannya. Dia tampak sekitar 5 atau 6 tahun, dan rambutnya dikuncir kecil. Dia berkulit putih dengan pipi kemerahan, pemandangan yang menggemaskan. Hanya saja dia sekarang meringkuk seperti bola dan gemetar tak terkendali, seolah-olah dia mengalami kejutan yang sangat besar. Jadi, kamu hanyalah roh senjata yang baru lahir. Pantas saja kau sangat lemah, kata Suyi, melihatnya sekilas. Senjata ilahi dari roh Dao juga dikenal sebagai senjata roh Dao.
Itu sangat jarang, tetapi beberapa senjata roh Dao dapat, melalui upaya dan penempaan yang berulang-ulang dari penggunanya, menimbulkan sesuatu yang disebut kesadaran spiritual. Harta karun roh Dao yang mampu membangkitkan kesadaran spiritual jarang terjadi, kurang dari 1000. Ambillah roh iblis yang merasuki Su Hongli. Itu adalah kesadaran spiritual yang lahir dari bel hukuman Guntur Netherworld. Jika mereka maju selangkah lebih maju, kesadaran spiritual akan berubah menjadi tubuh jiwa roh senjata dengan kecerdasan dan spiritualitas yang pasti. Harta karun roh yang mampu memiliki tubuh jiwa roh senjata kurang dari 1 dalam 1000, dan hanya ahli seni Grandmaster yang dapat memproduksinya. Bahkan saat itu, dibutuhkan upaya yang sangat besar dan banyak bahan ilahi yang tiada taraf untuk memproduksinya, sedikit demi sedikit. Ketika roh senjata matang, itu berubah menjadi jiwa harta karun. Mereka juga dikenal sebagai jiwa pedang, jiwa tombak, dan sebagainya. Mencapai level ini menempatkan mereka di puncak di antara Spirit Treasures. Harta karun seperti itu sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Mereka tidak hanya membutuhkan banyak waktu dan upaya berkelanjutan, materi ilahi, dan teknik penyempurnaan rahasia dan misterius untuk diproduksi. Mereka membutuhkan keberuntungan atau tindakan takdir. Jenis yang hanya bisa Anda temukan secara kebetulan. Para kultivator spirit Dao akan menjadi gila dengan keinginan atas pedang spiritual dengan jiwa pedang. Bahkan ahli Imperial Realm akan tergoda. Kekuatan menakutkan mereka jauh melampaui harta karun roh biasa. Gadis kecil di hadapannya adalah roh senjata, yang lahir dari kesadaran spiritual. Dia satu level lebih tinggi dari roh iblis yang merasuki Su Hongli. Selain itu, dia sudah memiliki kemungkinan untuk tumbuh menjadi jiwa harta karun, potensinya sangat besar. Namun, jelas bahwa pedang Celestial Sisi baru saja melahirkan gadis kecil itu, dia lembut dan lemah. Ini kemungkinan besar mengapa Sang Loyu tidak takut dirasuki. Di bawah tatapan evaluasi Suyi, gadis kecil itu gemetar ketakutan dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Dentang, Suyi mengulurkan tangannya, dan pedang Celestial Sisi yang sudah terikat jatuh ke telapak tangannya. Dia kemudian melirik gadis kecil itu. Jadilah baik dan kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menolak? Dia bergabung kembali ke pedang Celestial Sisi dalam sekejap. Apa? Suara tamparan yang tajam dan jernih terdengar dari kejauhan. Hua Xinfeng melangkah maju, lalu menamparkan Sang Loyu tepat di wajahnya yang dingin dan lembut. Ini untuk tidak menyadari dengan siapa kamu berurusan. Kulit Sang Loyu, yang dulu seputih suet, sekarang menjadi merah dan bengkak. Dia berteriak dengan marah, jika kamu begitu tangguh, bunuh saja aku. Apa yang dia dapatkan sebagai tanggapan hanyalah tamparan lagi. Hua Xinfeng berkata, itu karena tidak mengetahui apa yang baik untukmu. Apa, jelas bahwa Hua Xinfeng memiliki kemarahan yang terpendam. Dia memukul Sang Loyu berulang kali, tanpa kesopanan sedikit pun, setiap pukulan menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap mata, rambut Sang Loyu acak-acakan, dan wajahnya merah dan bengkak seperti wajah babi. Rahangnya patah, dan giginya beterbangan di udara, membuatnya bahkan tidak bisa berbicara. Orang dahulu benar, ketika wanita menyiksa wanita lain, mereka memang lebih brutal dari pria. Bahkan Suyi merasa sulit untuk menonton. Dia menggelengkan kepalanya. Bunuh saja dia. Oke. Hua Xinfeng telah melampiaskan sebagian besar amarahnya yang terpendam, dan dia khawatir jika dia melanjutkan, dia akan meninggalkan kesan buruk pada Suyi. Karena itu, dia segera menghunus pedang berkarat dan belang-belang di pinggangnya dan menikam jantung Sang Loyu. Menyembur. Pada saat dia menarik pedangnya kembali, Sang Loyu, sosok legendaris dari generasi muda Qin besar, telah mati. Dia jatuh dalam kemerosotan dan keputusasaan. Hua Xinfeng menurunkan pedangnya, lalu berlari ke Suyi dan menundukkan kepalanya karena malu, bergumam, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu, Tuan Muda. Dia membuatku kehilangan diriku dalam kemarahan. Biasanya, aku terlalu baik hati untuk menyiksa musuhku seperti itu. First Immortal of the Sword, Chapter 387. Suyi melirik Hua Xinfeng, yang menundukkan kepalanya karena malu, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggapnya agak lucu. Cukup, kumpulkan rampasannya. Ketika dia mendengar istilah rampasan, Hua Xinfeng langsung bersemangat, dan matanya yang cerah berkilauan karena kegembiraan. Oke, sepertinya dia tidak bisa menunggu, karena dia segera beraksi. Sementara itu, Suyi melirik pedang Celestial Sisi. Jika saya memegang ini, itu bisa menjadi hadiah yang bagus untuk Ling Sui, tetapi saya harus menunggu sampai dia masuk ke Origin Dao. Kalau tidak, saya khawatir dia tidak akan bisa menekan tubuh jiwanya. Saat dia merenung, dia dengan santai memasukkan senjatanya ke dalam Snow Beetle Jade Pendant. Pedang Celestial Sisi memang kuat, dan memiliki potensi yang sangat besar, suatu hari, itu mungkin akan memunculkan jiwa pedang. Tapi Suyi tidak kekurangan pedang. Selain pedang Dewa Abstrus, dia memiliki makam awal. Dia terus memelihara pedang Dewa Abstrus, dan itu diukir dengan dekrit pemakan roh.
Itu bahkan memiliki gumpalan jiwa Netherflame Demon Sparrow yang tersegel di dalamnya. Dalam hal kekuatan mentah, itu mungkin lebih rendah dari makam awal dan pedang sisi surgawi. Tapi potensinya jauh melampaui salah satunya. Potensi Celestial Sisi melampaui makam awal. Lagi pula, itu sudah melahirkan roh senjata. Tapi kuburan awal lebih kuat. Sui berencana mencari kesempatan untuk menempa ulang kuburan awal. Dengan metode yang dimilikinya, kemungkinan besar tidak ada masalah untuk memberikan jiwa pedang pada pedang itu. Tak lama kemudian, Hua Xin-Feng kembali. Dia praktis bersinar, kegembiraan tak terkendali tertulis di seluruh wajahnya. Tuan muda, kami benar-benar menjadi kaya kali ini. Katanya dengan suara jernih dan tajam. Dia kemudian memperkenalkan trofi mereka dengan kecepatan tinggi. 9 jenis obat spiritual, 20 batu roh tingkat 6. Ini adalah barang rampasan yang paling berharga, dan di antara yang paling langka. Bahkan di Gridkin, para pembudidaya asal Dao melihat harta karun seperti keberuntungan besar. Selain itu, ada 59 jenis obat spiritual tingkat 5 dan 135 batu roh tingkat. Ini juga merupakan sumber daya kultivasi kelas 1, langka, dan berharga. Mereka kekurangan pasokan bahkan untuk para ahli istana asal. Ditambahkan bersama, ada lebih dari 100 jenis bahan spiritual dan ilahi, cukup untuk menyempurnakan Origin Treasures. Tapi panen terbesar mereka adalah lebih dari selusin senjata spiritual Origin Treasure. Beberapa, seperti tombak Alin, Heaven Frost, dan tombak berwarna darah Qin Dongsu, sudah memiliki kesadaran spiritual. Nilai senjatanya jauh melampaui gabungan sisa panen mereka. Tidak buruk sama sekali, kata Suyi, jauh lebih tenang jika dibandingkan. Semuanya, mulai dari bahan, obat-obatan, dan batu roh hingga senjata, adalah sumber daya Origin Dao. Di dunia biasa, mereka mungkin langka dan berharga. Tetapi bagi Suyi, itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan para pembudidaya Origin Dao, dan tidak lebih. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, beri aku semua batu roh dan obat spiritual. Anda dapat memilih bagian Anda dari yang lain. Hua Xin-Feng mengacungkan ibu jarinya dan tersenyum menyetujui. Tuan Muda Su, kamu benar-benar murah hati. Suyi menambahkan, ingat, 90% milikku. Anda mendapat 10. Hua Xin-Feng tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi 10% masih cukup untuk membuat bunga-bunga kegembiraan bermekaran di dalam hatinya. Lagi pula, dia sama sekali tidak berkontribusi pada operasi ini, jadi dia secara efektif mendapatkan semua ini tanpa biaya. Tak lama kemudian, Hua Xin-Feng memilih beberapa harta yang menarik perhatiannya, lalu memberikan sisanya kepada Suyi. Dia hanya melirik mereka sebelum memasukkan semuanya ke dalam Snow Beetle Jade Pendant. Dalam hati, dia agak kecewa. Orang-orang ini serius di antara para ahli top dari Gridkin. Mereka tidak memiliki harta yang patut diperhatikan. Tapi kemudian, itu masuk akal. Mereka datang ke lautan roh kacau untuk mencari keberuntungan. Wajar jika mereka tidak membawa harta karun yang berasal dari misteri dan lainnya. Dia kemudian melirik Qin Fu, Ni Xingkong, dan Alin. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Chu Xiu telah mengutuk setiap jiwa yang dirasuki. Setelah boneka iblisnya jatuh, semuanya mati di tempat. Tidak diragukan lagi, kutukan pada jiwa mereka menghubungkan hidup mereka dengan boneka iblisnya. Saat boneka itu dihancurkan, itu mengaktifkan kutukan pada jiwa mereka, menghancurkan mereka juga. Bahkan dengan metode yang dimiliki Suyi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Secara alami, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghilangkan jiwa mereka dan meneliti asal-usul mereka. Ayo, mari kita pergi ke istana dan melihat-lihat, kata Suyi, mengesampingkan pikirannya yang terpencar. Dia berjalan dengan percaya diri sampai ke gerbang istana. Hua Xin-Feng mengikuti dengan cepat. Tuan muda, Chu Xiu mengatakan sebelumnya bahwa istana ditinggalkan di sini oleh pendiri rumah pedang dewa, Kaisar Heavensphere Yao. Saya khawatir fenomena mengejutkan yang tak tertandingi yang muncul di atas lautan roh caotik muncul karena kekayaan yang tersembunyi di dalam istana. Matanya berbinar penuh antisipasi. Aku hanya tidak tahu keberuntungan macam apa itu. Ini adalah sekte kuno yang telah lama hilang. Reruntuhannya muncul entah dari mana, bertahun-tahun kemudian, menimbulkan fenomena aneh dan mencengangkan. Bagaimana mungkin itu biasa? Kita akan tahu setelah kita masuk ke dalam, kata Suyi, mendorong pintu setinggi 90 kaki yang diukir dengan simbol kuno dan tanda awan. Ledakan. Gerbang perlahan terbuka. Ketika celah itu cukup besar untuk masuk, Suyi dan Hua Xin-Feng menyelinap masuk. Sea of Chaotic Spirits, bentangan yang dipenuhi terumbu karang. Chu Xiu berdiri di tengah ombak, mengenakan jubah hitam. Ciri-cirinya tampan, tetapi matanya berwarna hijau menakutkan, ekspresinya tidak sedap dipandang, dan auranya galak dan menakutkan. Suyi, oh, Suyi. Rencana ini sudah berjalan cukup lama, tetapi Anda pergi dan merusaknya, begitu saja. Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan kebencian, juga sedikit frustrasi tanpa kata-kata. Sayangnya, tubuh asliku ada di Xia Agung.
Wosh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, kabut berwarna darah mengepul di lautan yang jauh, menutupi sinar matahari. Ketika dia melihat lebih dekat, Chu Xiu melihat menara harta karun setinggi 10.000 kaki yang terbuat dari tumpukan tulang. Itu hanya samar-samar terlihat di dalam kabut. Menara tulang putih. Murid Chu Xiu menyempit, dan rasa takut yang mengakar muncul di wajahnya. Sea of Chaotic Spirits adalah rumah bagi 4 bahaya besar. Menara tulang putih adalah salah satunya. Dimanapun itu muncul, petak besar kabut berwarna darah pasti akan mengikuti. Siapapun yang melihatnya harus melarikan diri secepat mungkin. Kalau tidak peduli kultivasi mereka, begitu kabut menyelimuti mereka, mereka akan layu menjadi tumpukan tulang kering dan menjadi bagian lain dari menara. Aku tidak tahu benda apa itu. Meskipun sudah bertahun-tahun, tidak ada yang melihat rahasianya, kata Chu Xiu, menatap ke menara tulang putih. Itu diselimuti kabut, dan itu hanya samar-samar terlihat, tetapi pemandangan itu membuat hatinya bergetar ketakutan. Semakin sedikit yang diketahui tentang sesuatu, semakin berbahaya itu. Chu Xiu telah menjelajahi benua dari utara ke selatan, mengunjungi tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tidak kekurangan tanah asing dan zona bahaya. Tapi dia hanya menemukan keberadaan misterius dan tak terduga seperti menara tulang putih di beberapa tempat berbahaya yang layak disebut tempat terlarang. Seperti Pulau Abadi Sumerusia Besar, Domain Hantu Permata, dan Abis Abadi. Rumor mengatakan bahwa, ketika Radiant Epoch turun, segala sesuatu yang tidak diketahui akan menjadi jelas. Mungkin, ketika zaman Radiant benar-benar menimpa kita, perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi di lautan roh kacau. Jika saya memeringkat semua zona bahaya di benua itu dengan banyaknya ortodoksi kuno yang terkubur di sana, perairan ini akan menempati peringkat 5 besar. Sama seperti Chu Xiu sedang merenungkan. Wosh, gelombang. Kabut merah semakin dekat dan semakin dekat, menyelimuti lautan. Chu Xiu tidak berani berlama-lama lagi. Dia berbalik dan pergi. Jika aku menghitungnya, masih ada waktu sekitar 5 bulan sebelum tirai dibuka di Majelis Dharma Teras Anggrek Kaisar Xia. Itulah satu-satunya kesempatan saya untuk masuk ke Pulau Abadi Sumeru. Apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa melewatkannya. Dia telah memutuskan untuk kembali ke Great Xia. Selama operasi ini, dia kehilangan boneka iblis. Itu saja menyebabkan dia patah hati yang tak tertandingi. Jika dia kehilangan boneka iblis ini di lautan roh kacau juga, itu akan membuat tubuh aslinya menjadi gila. Meskipun Chu Xiu tidak menyadari hal ini saat dia pergi, asap merah yang melonjak dan menara tulang putih di dalamnya saat ini bergerak ke arah reruntuhan rumah pedang dewa. Pulau tanpa kembali, 10 mil jauhnya. Saat itu sudah malam hari, dan pulau yang mengapung di permukaan air itu terang dengan lentera hijau terang yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya ribuan, dan mereka berkedip masuk dan keluar dari pandangan seperti bintang. Adegan dunia bawah melayang di langit pulau. Ada parade hantu yang bolak-balik di antara sungai yang keruh dan berwarna darah, dan bunga-bunga yang begitu merah, seolah-olah sedang terbakar. Ada gunung tulang putih, dan gerbang misterius berdiri di dalam kabut. Seorang wanita berjubah pria kulit putih bersih menyaksikan permainan ini dari kejauhan. Dia duduk di bahu kera raksasa, dan dia hanya bisa menyipitkan matanya yang indah. Dia mengangkat kipas bulunya, lalu menatap Isle of No Return di kejauhan. Chongyang, apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada sesuatu yang hidup di pulau itu. Mata jernih kera putih raksasa itu penuh dengan kebingungan. Tuan, saya tidak merasakan apa-apa. Jadi, wanita itu tercengang, tetapi kemudian, dia menghela nafas. Kalau tidak terlalu berbahaya, aku ingin melihat-lihat. Sejak zaman kuno, selalu ada aturan ketat. Siapapun yang berada dalam jarak 10 mil dari Isle of No Return tidak akan pernah kembali, terlepas dari kultivasi mereka. Darah dan daging mereka akan hancur menjadi abu, sementara lentera hijau yang mengapung di pulau itu akan menyerap jiwa mereka. Sampai saat ini, tidak ada yang menghindari nasib ini. Jadi, bahkan sekarang, tidak ada yang tahu rahasia apa yang disembunyikan di Isle of No Return. Tidak masalah bahwa wanita itu adalah seorang kultivator roh Dao yang hebat. Bahkan dia tidak berani melangkah ke ladang ranjau itu. Dia merasakan kekuatan tabu yang sangat menakutkan di Isle of No Return. Itu sangat kuat sehingga instingnya berteriak bahwa jika dia semakin dekat, dia akan menghadapi pemusnahan. Tuan, haruskah kita kembali untuk memeriksa situasi di reruntuhan rumah pedang dewa? Tanya kera raksasa dengan suara rendah. Bahkan dari jarak 10 mil, dia dapat dengan jelas merasakan fenomena menakutkan dan menyeramkan yang terwujud di pulau itu. Ini membuat kera raksasa itu sangat tidak sehat, dan rasa dingin menjalari punggungnya yang besar. Itu juga bagus. Wanita itu mengangguk. Tak lama setelah wanita dan kera raksasa itu berbalik dan pergi, dua lentera hijau yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit, seperti sepasang mata, lalu menatap ke arah rumah pedang dewa. Kemudian, tanah terlarang yang dikenal sebagai Isle of No Return tampak hidup kembali. Itu diam-diam bergeser, meninggalkan hamparan lautan ini sepenuhnya. First Immortal of the Sword, Chapter 388. Orang tua,
Itu bukan Starlight Vessel, kan? Kata Gekian dari dalam perairan dekat rumah pedang dewa. Muridnya menyempit. Gelombang pasang yang ganas naik di lautan yang jauh, dan hamparan cahaya bintang yang bersinar melonjak, menerangi langit malam yang mendung dengan cahaya halus seperti mimpi. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat sebuah kapal setinggi 30 kaki, jenis yang bisa Anda kendarai melalui kolam teratai. Itu penuh dengan cahaya bintang yang jernih, terang, dan menyilaukan. Buru-buru, edarkan mantra penyegel aura Xuanwu. Suara orang tua bergema di lautan kesadarannya, dan dia terdengar marah dan panik. Sialan, mengapa tempat sialan ini terus menjadi semakin asing? Kali ini, sebenarnya dia tidak perlu memperingatkan Gekian, yang sudah mulai mengedarkan mantra. Segera, dia benar-benar menarik auranya. Apa yang membuat Gekian dalam hati menghela nafas lega adalah saat itu masih jauh, Starlight Vessel benar-benar berhenti. Itu hanya melayang di atas ombak, cahaya bintang jernih yang memancar darinya menerangi seluruh bentangan lautan dan langit, aneh dan misterius. Namun, adegan berikutnya membuatnya kedinginan dan benar-benar tidak sehat. Dia menyaksikan kabut berwarna darah dengan diam-diam menyebar ke udara ke barat daya, dan menara tulang putih setinggi 10.000 kaki muncul di dalamnya. Kera setinggi 90 kaki baru saja pergi ke timur, tetapi sekarang, dia berbalik, wanita berpakaian pria itu masih duduk di bahunya. Sementara itu, di timur laut, sebuah pulau aneh diam-diam bergeser ke arah mereka. Ribuan lampu hijau melayang di sekitarnya, dengan pemandangan neraka yang mengerikan muncul di langit. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Sudut bibir Gekian berkedut. Dia merasa sangat menyesal bahkan jeroannya menjadi hijau. Segala sesuatu yang terjadi malam ini begitu luar biasa dan sangat aneh dan sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jauh di dalam lautan kesadarannya, rambut orang tua itu berdiri tegak. Ini adalah kentang kecil, itu saja. Kembali pada hari itu, saya menyaksikan segala macam peristiwa besar. Ini bukan apa-apa. Jangan gugup, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, kami akan lari saja. Gekian tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Dia sudah tidak punya energi tersisa untuk berdebat. Dalam keadaan darurat, si tua bangka ini bahkan lebih pengecut daripada aku. Pada saat yang sama, wanita yang duduk di bahu kera besar itu tampak serius. Dia bergumam, ada yang tidak beres di sini. Tampaknya, selain dari gunung pemakaman, keempat Pearls of the Sea of Chaotic Spirits telah ditarik ke reruntuhan rumah pedang dewa. Jangan bilang ada yang berubah. Dia baru saja mengatakan ini ketika matanya yang indah terfokus, dan dia melihat kabut abu-abu yang menjulang tinggi mendekat dari barat daya. Jauh di dalam kabut, dia melihat sebuah gunung setinggi 10.000 kaki. Itu ditutupi 4 rantai hitam, masing-masing setebal naga. Setiap rantai mengikat mayat yang aneh dan kuno. Gunung pemakaman. Sekarang, semua 4 bahaya besar laut Chaotic Spirit telah berkumpul di satu tempat, berkumpul di sekitar rumah pedang dewa. Tak satu pun dari mereka bergerak, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Bahkan air laut yang bergolak menjadi tenang. Ombak surut, dan bahkan angin pun lenyap. Semuanya diam. Guru, apa yang harus kita lakukan? Rambut kera putih raksasa itu berdiri tegak saat dia menatap gunung pemakaman yang jauh, menara tulang putih, kapal cahaya bintang, dan pulau tanpa kembali. Kombinasi itu membuatnya merasa tercekik. Mari kita terus menonton. Apapun yang terjadi selanjutnya pasti akan menarik. Setelah menenangkan dirinya, wanita itu melirik pintu masuk ke reruntuhan rumah pedang dewa. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita bisa memaksa masuk. Waktu berlalu, suasana yang menindas menyebar ke seluruh lautan. Jauh di dalam rumah pedang dewa, di aula yang luas dan megah itu. Aula itu sangat besar, dan ditopang oleh 36 pilar batu. Dindingnya ditutupi lentera perunggu istana, lilinnya masih menyala. Tampaknya bahkan perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat memadamkannya. Cahaya mereka menerangi interior istana. Suyi mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan, lalu melihat lebih dalam ke istana. Dia melihat platform batu giok di ujung aula. Tangganya memiliki 9 anak tangga, dan hanya ada satu sajadah. Satu langkah untuk setiap lapisan langit. Duduk di atas platform giok seperti duduk di atas 9 langit. Duduk dan mendiskusikan Grand Dao. Pengaturan ini sebenarnya sangat luar biasa. Suyi melangkah mendekat, lalu melihat bahwa masing-masing dari 9 langkah itu diukir dengan tanda dan totem Dao yang misterius, dan bahwa mereka memancarkan kekuatan formasi yang tidak dapat dipahami. Setelah pemeriksaan sepintas, Suyi mengenali ini sebagai penghalang Dao Mark yang diukir oleh seorang ahli Imperial Realm. Itu adalah batasan yang sangat menakutkan, dan kekuatan Imperial Dao yang digunakan oleh para ahli Imperial Realm diperlukan untuk menempatkannya. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penghalang Dao Mark di tangga telah memudar. Hanya yang terakhir, sisa-sisa paling tipis yang tersisa, dan fluktuasi energinya lemah. Tuan muda, lihat, ada kotak batu giok di depan sajadah. Seru Hua Xin Feng,
lalu menyerbu ke arahnya. Tunggu, Suyi mencengkeram lengan bajunya dan menariknya kembali ke sisinya. Jika kamu pergi ke sana begitu saja, aku khawatir kamu akan mati seketika. Bahkan jiwamu akan tercerai-berai. Hua Xinfeng tercengang, lalu sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Apakah ada batasan pada langkah-langkahnya? Itu benar, dan jika aku tidak salah, pendiri Rumah Pedang Dewa, Kaisar Langit, menempatkannya secara pribadi. Bahkan jika hanya sebagian kecil dari kekuatan formasi yang tersisa, tidak akan kesulitan membunuh kultivator manapun di bawah spirit Dao, jelas Suyi. Hua Xinfeng tersentak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja dekat dengan kematian. Suyi memeriksa langkah-langkahnya lebih lama, lalu berkata, kamu tetap di sini. Jangan bergerak. Dia kemudian melanjutkan lurus ke depan, jari-jarinya mengalir dengan cahaya spiritual saat dia menguraikan pola misterius dan sulit dipahami di udara. Itu tertanam di langkah pertama dari 9 langkah berhenti. Bas, cahaya spiritual mengalir di sekitar anak tangga. Kekuatan yang tidak jelas dari batasan itu melonjak dengan hujan cahaya, lalu diam-diam bergabung ke dalam diagram yang telah digariskan Suyi. Kemudian, Suyi berjalan ke anak tangga. Hua Xinfeng langsung linglung. Suyi jelas hanya menaiki satu anak tangga, namun dia merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Dia sekarang jauh di luar jangkauan, dia hanya bisa menatapnya dari jauh. Ini, hati Hua Xinfeng melonjak karena emosi. Dia akhirnya mengerti bahwa, jika ada orang lain di sini, bahkan seorang kultivator spirit Dao, mereka tidak mungkin menaiki langkah yang tampaknya biasa itu. Karena pembatasan atas mereka adalah karya Kaisar Heaven Sphere Yao. Di hadapan kekuatan tertinggi seperti itu, bahkan kultivator tingkat lanjut dari spirit Dao hanyalah semut. Suyi kemudian mengikuti pola yang sama untuk setiap langkah. Dengan setiap langkah yang dia naiki, dia menggunakan seni rahasia, menggabungkan diagram cahaya dengan tanda Dao. Sama seperti itu, dia terus menaiki tangga. Tak lama kemudian, dia sudah mencapai peron. Di mata Hua Xinfeng, dia tampak jauh, seolah dia berdiri di luar 9 langit, jauh dan halus. Saat dia berdiri di sana, dia seperti dewa, pemandangannya memenuhi setiap orang yang memandangnya dengan kekaguman dan ketakutan. Betapa agungnya ketika Kaisar Surga Yao duduk di sini. Hua Xinfeng merasa terguncang. Dia hanya seorang kultivator origin Dao. Tidak masalah bahwa dia berasal dari pavilion 10 arah dan dia mengetahui banyak sekali rahasia. Ini adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh seorang kultivator Imperial Realm, dan pemandangan itu membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berarti. Wajahnya memucat. Dia merasa seperti manusia fana yang menatap makhluk abadi atau dewa. Bagaimana dia bisa menaiki tahta Kaisar Heaven Sphere Yao seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Hua Xinfeng menatap Suyi, ekspresinya bingung. Hatinya bergetar. Ketika mereka pertama kali memasuki reruntuhan, dia tidak terlalu memikirkan masalah itu. Pengetahuannya tentang Suyi terbatas pada apa yang dia dengar tentang dia dari orang lain. Tapi setelah melihatnya dengan mudah membuka segel di gerbang istana, lalu menaiki 9 anak tangga seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai, Hua Xinfeng menyadari masalah tertentu. Yang mengejutkan, Suyi bahkan memahami metode para ahli Imperial Realm seperti punggung tangannya. Penemuan ini membuatnya terpaku di tempat. Gelombang keterkejutan menjalari hatinya. Siapa orang ini? Suyi tidak tahu betapa terguncangnya Hua Xinfeng saat ini. Dia saat ini berdiri di atas platform. Pertama, dia melirik sajadah, tetapi setelah menatapnya dengan saksama sejenak, dia menghela nafas. Sajadah jelas merupakan harta Taois sejati. Itu ditenun dari 9 jenis benang sutra roh surgawi. Setelah proses penyempurnaan ekstensif yang melibatkan berbagai berkah dan larangan, setiap kultivator yang duduk di atasnya dapat merasakan kehadiran Grand Dao langit dan bumi. Jika seseorang berkultivasi di atasnya, pikiran dan jiwa mereka dapat dengan mudah mencapai keharmonisan dengan Grand Dao, memungkinkan perenungan yang sangat dalam. Bahkan di 9 provinsi alam liar, sajadah seperti itu akan menjadi harta yang mengesankan, yang bahkan para ahli Imperial Realm akan membayar mahal untuk mendapatkannya. Namun, tampaknya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyia-nyiakan kekuatan batasan matras. Tanpa dukungan mereka, energi suci bawaan matras secara bertahap memudar. Sekarang, hanya sedikit yang tersisa. Meski kesetnya terlihat utuh, sebenarnya, keset itu rusak parah. Sayang sekali, Suyi mengambil keset itu dan memeriksanya, tetapi dia sudah tahu bahwa tidak ada harapan untuk memperbaikinya. Namun, bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah 9 jenis benang sutra roh surgawi. Ini adalah bahan ilahi yang langka dan tingkat pertama. Tidak masalah bahwa aura ilahi mereka telah memudar menjadi kehampaan. Mereka masih bisa meningkatkan nilai harta selama proses penempaan. Sebagai contoh, ketika dia Reforge Early Grave, benang sutra Celestial Spirit dapat menghasilkan efek yang ajaib. Setelah menyingkirkan sajadah, Suyi melirik ruang di depannya. Sebuah kotak batu giok tergeletak di sana. Panjangnya hanya setengah kaki dan tebal 4 jari. Giok itu gelap seperti tinta, sangat halus, dan tembus cahaya.
Itu tidak memiliki perhiasan, memberikan pesona pedesaan yang sederhana. Tidak ada mekanisme atau batasan juga. Sui mengambil kotak batu giok itu dan membukanya dengan mudah. Di dalam, dia melihat dua item, slip giok emas gelap, dan segel yang diukir dari tulang binatang seputih salju. Ledakan. Ketika kotak batu giok terbuka, kehadiran yang menakutkan muncul dari segel, lalu tersapu seperti badai. Seluruh aula tiba-tiba bergetar. 36 pilar batu yang menopang kubah ruangan, lampu perunggu yang tergantung di keempat dinding, dan pintu setinggi 90 kaki semuanya menghasilkan gemuruh yang aneh dan fluktuasi energi. 60 patung batu yang berbaris di 33 anak tangga mulai bergetar. Pada akhirnya, segala sesuatu di dalam reruntuhan rumah pedang dewa mulai bergemuruh dan meledak. Reruntuhan ini sangat kuno sehingga tidak ada yang tahu berapa umurnya, tetapi sekarang, tampaknya mereka terbangun dari tidur yang panjang dan nyenyak. First Immortal of the Sword, Chapter 389. Di luar reruntuhan, fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya terwujud di atas lautan Chaotic Spirit karena reruntuhan rumah pedang dewa tiba-tiba menggelegar dan bergetar. Garis-garis cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya diam-diam masuk, menutup seperti kelopak bunga. Cahaya berkabut yang tak berujung menghilang, dan bahkan ilusi dari apa yang tampak seperti istana surgawi tiba-tiba menyusut, menjadi berkali-kali lebih kecil dari sebelumnya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pusaran yang bersinar dan bersirkulasi, hampir seperti terowongan. Ini, ketika wanita di bahu kera putih raksasa itu melihat ini, matanya membelalak. Kejutan yang tak tertahankan memenuhi fitur-fiturnya yang indah. Apa yang terjadi? Sementara itu, 1000 kaki di bawah permukaan air, Gekian benar-benar menarik diri dari kehadirannya. Dia juga sangat merasakan segala sesuatu yang terjadi di luar, dan dia sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa. Ini karena, ketika fenomena di atas rumah pedang dewa berubah, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh kurus berdiri di atas kapal yang penuh dengan cahaya bintang yang bersinar di laut yang tidak terlalu jauh. Sosok itu bermandikan cahaya bintang, ilusi dan halus. Gekian sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun dia memiliki sikap menyendiri yang tak tertandingi dari orang yang telah mengesampingkan dunia. Diselimuti cahaya, dia tampak suci, seperti dewa atau abadi. Auranya begitu menakutkan bahkan langit dan bumi berubah warna, dan air melonjak dan menggelegar. Kuat, wanita yang duduk di bahu kera raksasa merasa rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan potensi ancaman. Namun, tak lama kemudian, rantai ilahi yang jelas dari cahaya bintang yang murni dan tembus cahaya keluar dari Starlight Vessel. Dentang, rantai cahaya bintang itu seperti cambuk dewa. Mereka memotong siluet kurus itu, menyebarkan sosoknya yang sudah ilusi dan halus. Dia menghilang tanpa jejak. Jadi, kekuatan pembatasan Starlight Vessel menahannya wanita itu mengerti, tapi hatinya bergejolak. Sosok kurus itu sangat kuat. Namun dia masih di penjara. Seberapa kuat ahli yang menempatkan batasan pada Starlight Vessel? Tawa dingin dan banci terpancar dari Isle of No Return. Hah? 30.000 tahun dari zaman kegelapan kuno, belum benar-benar meninggalkan kita. Sampai waktunya tepat, mereka yang cukup bodoh untuk mencoba memutuskan ikatan mereka pasti akan binasa. Sepasang lentera hijau melayang di langit, seperti sepasang mata menatap Starlight Vessel yang jauh. Seperti yang diharapkan, entitas yang menakutkan bersembunyi di Isle of No Return, kata wanita yang duduk di bahu kera raksasa, ekspresinya tidak pasti. Sebelumnya, dia menatap pulau itu dari jauh, dan dia merasakan fluktuasi yang tidak jelas dari makhluk hidup. Apa yang dia lihat sekarang adalah bukti deduksinya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam hati, dia bingung dan tidak yakin. 30.000 tahun zaman kegelapan kuno. Maksudnya itu apa? Starlight Vessel diam dan sunyi. Tidak ada yang menjawabnya, tapi semua orang tahu bahwa siluet kurus di kapal itu masih ada. Suara lembut dan banci itu melanjutkan, mengapa tidak bicara? Setelah bertahun-tahun, dari semua orang yang pernah tinggal di lautan roh kacau, hanya kami berempat yang tersisa. Beberapa melarikan diri sebelum turunnya larangan kegelapan kuno, menjelajah jauh ke langit berbintang, nasib mereka tidak diketahui. Yang lainnya telah terkorosi oleh kekuatan larangan kegelapan kuno. Itu menggerogoti mereka sampai mereka mati. Dengan kata lain, di seluruh perairan Laut Chaotic Spirit, hanya kita berempat yang memiliki harapan untuk mematahkan belenggu larangan kegelapan kuno. Hanya kita yang bisa kembali ke dunia luar dan bercita-cita mencapai puncak Grendao. Mengapa beberapa dari kita tidak bergabung? Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di Starlight Vessel yang merespons. Namun, wanita di pundak kera raksasa itu tampak terperangah. Dia tidak tahu apa itu, zaman kegelapan kuno, atau larangan kegelapan kuno. Namun, dia sudah dapat menyimpulkan bahwa Isle of No Return, White Bone Tower, Mountain of Funerals, dan Starlight Vessel masing-masing menyembunyikan keberadaan yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, mereka berempat telah menderita penindasan larangan kegelapan kuno, namun meskipun dikurung selama bertahun-tahun, mereka tetap hidup sampai hari ini.
Menurut suara yang berasal dari Isle of No Return, ketika 30.000 tahun zaman kegelapan kuno berakhir, keempat eksistensi menakutkan ini akan menerobos larangan kegelapan kuno dan memasuki dunia kembali. Tiba-tiba, suara dingin yang benar-benar lalim bergema dari dalam kabut berwarna darah di menara tulang putih. Bergabung, kami bahkan belum membebaskan diri, tetapi Anda sudah merencanakan sesuatu seperti itu. Fire Demon Lihuo, tidakkah kamu pikir kamu terlalu terburu-buru? Jadi, keberadaan menakutkan di Isle of No Return disebut Fire Demon Lihuo. Jangan bilang dia ahli jalan iblis yang perkasa. Wanita itu bertanya-tanya, kami 4 orang tua bukan satu-satunya di benua Azure yang selamat dari larangan kegelapan kuno, kata Fire Demon Lihuo dengan suaranya yang lembut dan feminin. Jika kita tidak mempersiapkan sebelumnya, ketika saatnya tiba untuk memperebutkan Origins of the Azure. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah suara menggelegar seperti guntur dari puncak gunung pemakaman yang jauh. Tutup mulutmu, Lihuo, apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Beraninya kamu mengungkitnya, itu hanya teriakan, namun bergema di seluruh 9 langit. Suara marah menggelegar begitu keras sehingga laut di dekatnya tiba-tiba runtuh. Gendang telinga kera putih tersengat, dan pikirannya hampir ambruk. Wanita di pundaknya merasakan pikirannya berdengung, dan dia melihat bintang-bintang. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia segera mengedarkan basis kultivasi penuhnya. Baru pada saat itulah dia melawan keagungan menakutkan suara itu. Saudara Taois terlupakan, mengapa marah? Mungkin, ketika larangan kegelapan kuno pertama kali turun, kita semua harus berhati-hati, tetapi kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah dari waktu ke waktu. Hanya dalam beberapa tahun, itu akan hilang sama sekali. Ketika saatnya tiba, mengapa takut akan kekuatannya lagi? Kata Fire Demon Lihuo dari Isle of No Return. Penyebutan nama Thunder Monarch Oblivion pernah menimbulkan teror di hati para pembudidaya benua Azure. Jangan bilang kamu masih belum pulih dari trauma awalmu. Suara menggelegar itu bergema dari puncak gunung pemakaman sekali lagi. Hentikan omong kosong itu. Tulang kelahiran Kaisar Yao Heavenspire telah muncul lebih awal dari yang diperkirakan. Jika Anda bersedia menyerahkannya kepada saya mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Anda setelah kami melarikan diri dari penawanan. Keberadaan yang menakutkan ini disebut Thunder Monarch Oblivion. Haha, bahkan jika aku mau mengakui, aku khawatir All Yao Bone Eater tidak akan membiarkanku. Tertawa setan api Lihuo. Jauh di dalam kabut berdarah, suara lalim itu bergema sekali lagi. Jika Anda menyerahkannya kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa menolak? Yang ini disebut pemakan tulang All Yao. Jadi, tetapi Kaisar Heavenspire Yao hanya memiliki 1 tulang kelahiran. Bagaimana mungkin Thunder Monarch Oblivion membiarkan saya memberikannya kepada Anda, pemakan tulang Yao tua? Fire Demon Lihuo berkata, selain itu, jangan lupa, rekan Daoist Star Girdle telah ada di sini selama ini. Semua orang terdiam menanggapi deklarasi ini. Ketika dia mendengar ini, wanita di atas kera raksasa secara naluriah melirik Starlight Vessel. Jadi, gelar Daoist sosok kurus itu adalah Star Girdle. Selain itu, dari tampilan hal-hal, Fire Demon Lihuo, Old Yao Bone Eater, dan Thunder Monarch Oblivion semuanya takut padanya. Sesaat kemudian, Fire Demon Lihuo berbicara sekali lagi. Menurut pandanganku, kita harus melakukan seperti yang kusarankan sebelumnya. Jika kita bergabung, kita dapat berbagi tulang kelahiran Kaisar Heavenspire Yao. Jika tidak, berkelahi dan membunuh hanya akan merugikan kita semua. Saat itulah suara dingin dan jernih terpancar dari Starlight Vessel. Itu akan menjadi milik siapapun yang cukup kuat untuk mengambilnya. Itu hanya satu kalimat sederhana, namun mengandung kekuatan yang menakutkan dan mengesankan. 3 keberadaan menakutkan lainnya tenggelam dalam keheningan yang panjang. Sama seperti yang saya pikirkan. Star Girdle, ini adalah yang terkuat dari kelompok itu. Di atas kera putih, hati wanita itu bergetar. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan perasaan sedih tanpa kata. Reruntuhan rumah pedang dewa telah menarik perhatian seluruh negara sekitarnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah berkelana ke dalam, mati-matian untuk mendapatkan kekayaan di dalamnya. Bahkan dia tidak terkecuali. Kalau tidak, dia tidak akan kembali ke sini. Namun sekarang, dia sangat sadar bahwa semua pembudidaya yang berkumpul di sini pasti akan gagal. Bahkan jika mereka merebut keberuntungan reruntuhan, ketika mereka pergi, keberadaan mengerikan yang mengintai di dalam 4 bahaya akan membunuh mereka. Ketika dia menyadari hal ini, hati wanita itu terguncang, dan dia merasakan dorongan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak berani melakukan tindakan sembrono. Dia sangat menyadari bahwa keempat keberadaan menakutkan ini telah lama memperhatikannya. Mereka hanya mengabaikannya, mungkin karena mereka melihatnya begitu tidak penting sehingga mereka dapat mengabaikannya dengan aman. Pikiran ini membuatnya menghela nafas. Biasanya berbicara, dia adalah sosok legendaris dari dunia biasa ini. Dia sangat tinggi sehingga bahkan para pembudidaya Origin Dao memeluknya dalam ketakutan dan kekaguman, mereka hanya bisa menatapnya dari jauh. Tapi sekarang,
dia menyadari bahwa situasinya tidak berbeda dengan para pembudidaya asal Dao yang dia abaikan dan abaika. Atmosfer di sepanjang bentangan lautan ini tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Semua orang menunggu. Gemuruh dan pergeseran reruntuhan berhenti, dan semuanya kembali ke ketenangan semula. Bagian atas platform batu giok 9 langkah. Mata Suyi bersinar dengan cahaya aneh. Dia agak terkejut. Yang mengejutkan, segel tulang putih diukir dari tulang kelahiran seorang kultivator Yao dengan kultivasi Imperial Realm. Itu hanya seukuran kepalan tangan bayi, tapi itu dihiasi dengan 9 lapis penuh kekuatan penghalang tanda Dao. Setiap lapisan rune dan diagram tanda Dao tampak seluas lautan lepas. Berlapis di atas satu sama lain, mereka membuat segel kecil ini benar-benar luar biasa. Itu layak menyandang gelar harta karun yang mendalam. Saat mengolah Dao, ada 4 tahap utama. Mereka masing-masing adalah Martial Dao, Origin Dao, Spirit Dao, dan Profound Dao. Mereka yang memasuki Dao mendalam juga dikenal sebagai ahli Imperial Realm. Harta karun yang mendalam adalah harta yang hanya bisa digunakan dan diproduksi oleh para ahli Imperial Realm. Dalam kehidupan masa lalunya, Suyi telah mencapai akhir dari Dao mendalam, dengan kultivasi di puncak Realm Persatuan Mendalam. Ini adalah batas atas alam kekaisaran, dan dengan demikian disebut alam puncak kekaisaran. Dia secara alami bisa membedakan rahasia segel tulang dalam sekejap. Kaisar Heavenspire Yao telah meninggalkannya. Wujud asli Kaisar Heavenspire Yao adalah binatang dewa roh sejati, bais atau rawa putih. Segel yang diukir dari tulang kelahirannya pasti jauh melampaui harta karun mendalam biasa. Dari kekuatan penghalang tanda Dao 9 lapis pada segel, Suyi tahu bahwa itu bertindak sebagai kunci. Dengan harta ini di tangannya, dia secara efektif mengendalikan reruntuhan rumah pedang dewa, karena segel dapat mengendalikan batasannya. Itu mungkin menyimpan rahasia lebih lanjut, tetapi Suyi perlu memeriksanya dengan akal sehatnya untuk melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Namun, dia tidak melakukannya. Sekuat apapun rasa ketuhanannya, kultivasinya masih terlalu rendah. Dengan sembrono merasakan harta karun yang ditinggalkan oleh ahli Imperial Realm akan sangat bodoh. Suyi berpikir sejenak, lalu mengalihkan perhatiannya ke slip giok emas gelap. First Immortal of the Sword, Chapter 390. Suyi mengangkat slip giok emas gelap. Bahan ilahi yang digunakan untuk membuatnya Golden Billows Spirit Marrow tidak terlalu langka. Namun, mereka tidak takut air maupun api. Suyi memasukkan akal ilahi ke dalamnya. Ledakan, kekuatan besar yang tercetak di dalam slip melonjak ke lautan kesadarannya, dan satu gambar aneh demi satu melayang ke tampilan. Dia melihat aula istana yang luas. Sosok kurus dan soliter duduk di atas platform batu giok 9 langkah, garis-garis cahaya ilahi mengalir di sekelilingnya, seperti hujan cahaya Grand Dao yang menyilang. Dia memiliki pembawaan dewa, seolah-olah dia sedang menatap langit sendiri. Tampaknya ini adalah Heavenspire Yao Emperor, kata Suyi. Kaisar Heavenspire Yao mengenakan jubah hitam panjang, dan rambutnya diikat dengan jambul Taois. Matanya bersinar seperti bulan dan bintang, dan dia dikelilingi oleh kekuatan yang terjalin dari hukum Dao yang mendalam. Aura alam kekaisaran meresap ke sekelilingnya. Dia kemungkinan besar berada di alam Serenity mendalam. Dao mendalam memiliki 3 alam utama, penerangan mendalam, ketenangan mendalam, dan kesatuan mendalam. Bahkan di 9 provinsi alam liar, mereka yang mencapai alam ketenangan mendalam adalah otoritas di Grand Dao, pakar kelas atas dari alam kekaisaran. Namun, Suyi dapat melihat sekilas bahwa situasi Kaisar Heavenspire Yao tidak terlihat baik. Kekuatan larangan misterius mengikis energinya, dan itu telah merusak akarnya di alam kekaisaran. Sayangnya, semua yang dilihat Suyi adalah pemandangan yang tercetak di slip batu giok. Dia tidak punya cara untuk menentukan rahasia larangan misterius itu. Pendiri, semua orang di sekte sudah menetap. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Adegan berubah. Sesosok bergegas ke aula besar, menghadap Kaisar Yao Heavenspire yang duduk di atas platform batu giok 9 langkah, dan membungkuk. Dia tampak panik. Pendatang baru ini mengenakan jubah ungu, dan dia memiliki janggut yang lebat. Kaisar Heavenspire Yao terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak peduli. Changhen, kamu adalah pemimpin rumah pedang dewa kami, dan langit belum runtuh. Mengapa Anda begitu panik? Selain itu, kekuatan larangan kegelapan kuno dapat membatasi saya, tetapi tidak dapat membunuh saya. Baru pada saat itulah Suyi menyadari bahwa pria berbaju ungu itu adalah pemimpin generasi ketiga dari rumah pedang dewa, Bai Changhen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini adalah orang yang menempatkan arai roh pengorbanan darah di luar istana. Tunggu sebentar, kata Kaisar Heavenspire Yao. Saat dia berbicara, dia menyelipkan segel tulang putih berkilau yang mengalir dengan cahaya Dao dari lengan bajunya. Pendiri, apa yang kamu coba lakukan? Tanya Bai Changhen dengan bingung. Kaisar Heavenspire Yao menghela nafas, di bawah pengaruh larangan kegelapan kuno, energi spiritual benua Azure pasti akan menyebar. Perubahan yang mirip dengan runtuhnya Grand Dao akan datang,
Dan akibatnya, ortodoksi agung yang tersebar di seluruh dunia ini pasti akan menghilang ke dalam sungai sejarah. Aku sudah bisa melihatnya, sangat mungkin bahwa benua Azure akan menjadi dunia duniawi yang mandul secara spiritual tanpa ada satupun ortodoksi besar yang tersisa. Aliran waktu tanpa henti, dan pergantian tahun akan mengubah dunia. Di masa yang akan datang, makhluk hidup apa yang akan ingat bahwa benua Azure pernah menjadi rumah bagi banyak ortodoksi yang saling bersaing? Siapa yang akan tahu bahwa rumah pedang dewa kita adalah salah satu dari 3 sekte Yao besar dunia? Ketika dia mengatakan bagian terakhir ini, suaranya penuh dengan ratapan. Pendiri, semua itu ada di masa depan. Tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang, kata Bai Changhen dengan sangat khawatir. Kamu benar, tapi setidaknya kita bisa meninggalkan kesempatan bagi orang-orang di masa depan, dan setidaknya kita bisa membuat mereka sadar akan zaman kegelapan dan pertumpahan darah yang menimpa benua Azure di bawah larangan kegelapan kuno, kata Kaisar Heavenspire Yao dengan muram. Selain itu, 30.000 tahun dari sekarang, kekuatan larangan kegelapan kuno akan menghilang, dan dunia ini akan menyambut zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, era Radiant. Kita mungkin tidak ditakdirkan untuk melihatnya, tapi orang-orang di masa depan pasti begitu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah meninggalkan benih atas nama rumah pedang keabadian kita, benih harapan yang mungkin tumbuh dan menghasilkan buah di zaman Radiant. Setelah membuat pernyataan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mulai meninggalkan penghalang tanda Dao pada segel tulang putih. Tak lama kemudian, dia menempatkan segel tulang yang terukir penuh ke dalam kotak batu giok. Segel ini dapat mengontrol setiap batasan di rumah pedang dewa. Lebih jauh lagi, bagian dalam segel itu dihiasi dengan warisan tertinggi dan kitab suci Taois kita yang paling mulia, Sutra Pedang Al-Spirit. Hanya sesama kultivator Yao yang diberkati oleh takdir yang dapat memperoleh warisan seperti itu. Selama Sutra Pedang Al-Spirit tetap ada, rumah pedang dewa kita memiliki harapan yang pasti untuk memasuki kembali dunia ini. Kemudian, Kaisar Heavenspire Yao mengeluarkan slip giok emas gelap dan meninggalkan jejak wasiat di dalamnya. Slip giok ini mencatat asal-usul dan beberapa rahasia larangan kegelapan kuno. Di masa mendatang, siapapun yang ditakdirkan untuk melihat isinya akan mengerti apa yang saya lakukan hari ini dan mengapa. Dia kemudian menutup kotak batu giok, meletakkannya di depannya, dan melihat ke atas. Pada saat itu, tatapannya yang dalam dan sulit dipahami tampaknya telah melewati penghalang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia sedang menatap langsung ke arah Suyi. Ledakan, bidang pandang Suyi kabur, dan gambar itu runtuh dan menghilang. Seperti yang kupikirkan, segel ini sama sekali tidak sederhana. Itu menyembunyikan kitab suci Taois tertinggi dari rumah pedang dewa. Itu sangat disayangkan, sementara warisan ini mungkin membuat kultivator lain marah dengan keinginan, apa gunanya bagi saya? Lupakan, jika saya mendapat kesempatan, saya akan membantu rumah pedang dewa Anda memilih pewaris dan memberikan warisan di dalam segel kepada mereka. Itu juga termasuk mewujudkan keinginan hati Anda. Dengan cara ini, rumah pedang dewa akan membawa ke masa depan, dan pembakar dupa akan tetap menyala, pikir Suyi. Saat dia merenung, dia merasakan kekuatan lain yang tercetak di dalam slip giok emas gelap. Jejak ini adalah deskripsi larangan kegelapan yang ditulis dalam mesin terbang roh sejati dari Rawa Putih. Suyi langsung tenggelam. Pada saat dia selesai membaca, matanya bersinar dengan pencerahan. Larangan kegelapan kuno adalah kesengsaraan yang sangat aneh dan menakutkan dari Grand Dao. Sedikit kurang dari 30.000 tahun yang lalu, perubahan besar terjadi di benua Azure. Sumber bencana awalnya pertemuan kebetulan. Saat mencari keberuntungan di tanah terlarang yang dikenal sebagai sumur kekacauan kuno, seorang ahli Imperial Realm melepaskan segel misterius dan tidak dikenal. Kekuatan larangan yang sangat menakutkan yang disegel di bawah melonjak. Dalam waktu kurang dari sehari, kekuatan larangan telah menyebar ke seluruh benua Azure, membuat hukum langit dan bumi menjadi berantakan dan membawa perubahan drastis. Semua kultivator pada atau di atas spirit Dao mengalami penganiayaan dan erosi dari kekuatan larangan, dan berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat membebaskan diri darinya. Bahkan para ahli Imperial Realm tidak terkecuali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melepaskan diri dari ikatan atau efek korosifnya. Ini adalah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menyebabkan kepanikan yang meluas di kalangan ortodoksi kuat di benua itu. Mereka tidak bisa duduk diam atau tenang. Dao surga telah berubah, dan mereka percaya bencana akan segera terjadi. Karena mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri, masing-masing ortodoksi besar mengirimkan pasukannya untuk mencari sumber larangan tersebut. Tetapi tanpa kecuali, setiap ekspedisi tersebut berakhir dengan kegagalan. Ini karena tidak seorang pun, bahkan para ahli Imperial Realm, dapat mendekati sumur kekacauan kuno. Itu telah menjadi zona terlarang yang sebenarnya. Jika seorang ahli Imperial Realm mencoba memaksa masuk, mereka menghadapi pemusnahan. Pada akhirnya, sekelompok ahli bergabung. Mereka akhirnya menyadari bahwa transformasi ini terhubung ke akar benua itu sendiri, sumbernya.
Sumber dari benua Azure adalah asal-usul Azure. Dengan kata lain, perubahan Origins of the Azure telah mengubah tata letak seluruh benua. Lebih jauh lagi, para ahli pada zaman itu menyimpulkan bahwa sangat mungkin Origins of the Azure berada di bawah sumur kekacauan kuno. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan bahwa Origins of the Azure seperti benih. Semua perubahan yang mempengaruhi mereka muncul karena benih sedang mencoba bertunas dan sangat membutuhkan nutrisi. Dengan demikian, ia mulai merebut energi spiritual ambien langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Hanya dengan begitu benih dapat menembus bumi dan tumbuh. Terlepas dari pendapat yang berbeda, ada satu hal yang disetujui oleh semua pakar top, perubahan ini akan berlangsung selama 30.000 tahun penuh. Untuk melindungi diri mereka sendiri, ortodoksi teratas memilih untuk meninggalkan benua Azure. Pakar Imperial Realm memimpin jalan melalui penghalang yang mengelilingi dunia mereka dan ke langit berbintang di luar. Tanpa ahli Imperial Realm mereka di pucuk pimpinan, ortodoksi yang ditinggalkan menghadapi malapetaka, dan mereka yang tersisa hanya bisa menyaksikan ketika bencana semakin dekat. Bagian terburuknya adalah, saat perubahan itu berlaku penuh, banyak celah muncul di penghalang spasial yang mengelilingi benua Azure, yang mengarah ke dunia yang tidak diketahui. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya dunia lain mulai menyerang benua Azure untuk merebut sumber daya budidayanya. Dunia lain menyebabkan pertumpahan darah yang sangat besar, melemparkan seluruh benua ke dalam pergolakan. Suara alarm memenuhi langit. Pada akhirnya, berbagai ortodoksi dari benua Azure berhasil mengirim pengepakan para pembudidaya dunia lain, dan mereka menggunakan kekuatan formasi pembatasan untuk menutup celah di penghalang spasial benua. Namun, mereka menderita banyak korban dalam prosesnya, pukulan besar bagi vitalitas mereka. Tambahkan itu ke efek lanjutan dari perubahan ke langit dan bumi, dan di tahun-tahun berikutnya, energi spiritual sekitar tumbuh semakin jarang, dan Grand Dao hancur. Tak terhitung banyaknya ortodoksi yang pernah termasyhur perlahan surut, lalu menghilang ke dalam sungai sejarah. Perubahan ini dijuluki, larangan kegelapan kuno. Era kegelapan dan pergolakan yang dihasilkan disebut, zaman kegelapan kuno. Setelah mempelajari semua ini, Sui akhirnya mengerti mengapa semua ortodoksi kuno ini telah lama menghilang ke dalam sungai sejarah. Dan dia mengerti mengapa energi spiritual benua Azure begitu tandus dan jarang, dan mengapa ia tenggelam menjadi alam duniawi belaka. Semuanya karena larangan kegelapan kuno. Hasil dari perubahan Origins of the Azure. Tampaknya taman meditasi Prajna di kuil harta karun Gunung Yao mengalami efek larangan kegelapan kuno. Biksu berjubah putih yang mengendarai naga sejati itu pasti pergi untuk menghindari efeknya. Adapun 8 pegunungan Great Yao Zhou Agung, mereka masing-masing menyegel bagian yang terbuka dari penghalang spasial. Ortodoksi yang hilang kemungkinan besar menempatkan pembatasan di sana untuk mencegah invasi lebih lanjut oleh para pembudidaya dunia lain. Sui tiba-tiba mengerti misteri yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghindarinya sebelumnya. Jauh di dalam belantara Gunung Blood Thistle Yao, dia telah melihat penghalang spasial yang disegel oleh formasi 108 altar. Dan, jauh di bawah kuil harta karun Gunung Yao, dia telah melihat penghalang spasial lain yang disegel oleh formasi iblis pembatas surga pembakaran. Saat itulah Sui membunuh orang dunia lain yang menyebut dirinya Raja Peng Merah. Dia berasal dari faksi pembudidaya Yao dunia lain, Incarnation of Stars Sect. Sekarang, Sui akhirnya mengerti. Kekuatan yang membatasi penghalang spasial telah ditempatkan di sana oleh ortodoksi kuno benua Azure selama zaman kegelapan kuno, tujuan mereka, untuk menghentikan invasi lebih lanjut oleh pembudidaya dunia lain. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.